Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elverdi Alisyafania dari kelas 10 Farmasi 2 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan itulah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Peninggalan Kerajaan Kutai yaitu Prasasti Yupa. 7 prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti ini juga disebut dengan Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman. Ketujuh prasasti ini ditemukan di satu lokasi yang sama, yaitu di Muara Kaman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri ketujuh prasasti tersebut. Yang pertama, Prasasti Yupa 1. Prasasti Yupa 1 berbentuk tiang batu Yupa. Aksara ditulis pada sisi depan dengan bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa dalam 12 baris tulisan. Yang kedua, ada Prasasti Yupa 2. Bentuknya masih sama, tulisan juga dipahatkan pada sisi depan, namun hanya memiliki 8 baris. Tulisan dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, ada Prasasti Yupa 3. Prasasti memiliki bentuk yang sama dengan yang lain, berupa Yupa, dan memiliki 8 baris tulisan yang menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang keempat, ada Prasasti Yupa 4. Memiliki profil bentuk, ukuran, dan tulisan yang sama dengan ketujuh Yupa yang ditemukan. Namun, tulisan sudah terhapus dan tidak diketahui isinya. Bagian yang masih jelas hanyalah pahatan bentuk segi 4 kecil bekas kepala aksara. Yang kelima, ada Prasasti Yupa 5. Prasasti ini dipahatkan pada bagian sisi depan dan hanya memuat 4 baris tulisan beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Yang keenam, ada Prasasti Yupa 6. Prasasti dipahatkan pada bagian depan dengan 8 baris tulisan beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Sayangnya bagian atas dan sisi kiri prasasti telah rusak. 7, ada Prasasti Yupa 7. Masih sama dengan ketujuh prasasti yang ditemukan di tempat itu. Prasasti ini terdiri dari 8 baris aksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta, namun terdapat beberapa baris yang telah aus aksaranya, sehingga tidak dapat dibaca lagi. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar kerajaan Champa atau Kamboja bernama Kudungga, yang selanjutnya menurut Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor, terutama Mulawarman, karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri Kerajaan Kutai karena berhasil membawakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan ini. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan.
Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti Yupa yang ditemukan, dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai di Cina diperkirakan bisa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Kehidupan sosial kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta yang sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa, namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Pengolahan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Golongan yang lain adalah ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Masyarakat Kutai sendiri merupakan penduduk yang masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan asli dari leluhurnya. Kehidupan politik. Mulawarman adalah raja yang paling disegani, namun tetap bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja. Sementara itu, Mulawarman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan. Kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai adalah berternak sapi. Keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Selanjutnya, Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang sering disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Sekian penjelasan saya tentang kerajaan Kutai, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.